Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mengecek dulu kehadiran kita hari ini. Ada dulu. Bernard Akoid, Ada dulu. Bintang Fahmi, Ada di Bu. Christopher Ndoko, Ada di Bu. Christopher Tilis. Ada dulu. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengecek dulu ya, minggu lalu itu belajar tentang apa untuk materi sebelumnya. Tentang apa? Elastisitas. Elastisitas ya. Elastisitas. Contoh benda elastis itu apa? Contoh benda elastis silakan. Fair. Apa lagi? Karet. Apa lagi? Bandalam. Oke. Jadi semuanya ini termasuk apa? Yang berikut. Gambar yang berikut ini adalah kunjungan komisi DPRD ya, Kabupaten Kupang pada lokasi bendungan. Masuk ke pelajaran baru dengan percobaan secara mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Peserta didik dapat, artinya kalian harus dapat. Yang pertama, menganalisis variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, menerapkan prinsip tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita belajar apa? Kita lihat di situ. Jadi ada gambar di situ, ada apa di situ gambarnya? Banjir ya. Jadi banjir ini di seputaran Naibonat Kupang. Jadi kita di atas buah ya, mobil. Rumah terus apa lagi? Air. Ya. Jadi air itu termasuk apa air itu? Termasuk daripada fluida. Jadi fluida itu artinya? Fluida artinya cair. Contoh-contoh fluida itu seperti apa? Bensin. Air. Minyak. Oli. Itu pecah. Maka bagaimana cara mengatasinya? Nanti sebentar kita akan mengatasi sebentar. Jadi pembangunan tersebut di Angko-Angkengan itu mengalami pecah. Yang bisa menampung lagi air. Maka bendungan-bendungan itu biasanya menampung air. Maka kita lihat itu adalah fluida apa? Ada dua fluida, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, kalau pada bendungan itu termasuk fluida apa? Arti dari fluida statis. Jadi kita lihat beberapa contoh itu, maka kita sudah bisa mengartikan apa itu fluida statis. Coba jelaskan fluida statis itu apa? Saat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap peluang untuk yang tidak ditekan. Ya. Jadi atau misalnya fluida statis itu adalah fluida yang fluida yang tetap, konstan, tidak biar. Fluida di sini dibagi atas dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Lihat di sini, kalau fluida statisnya itu adalah diam, fluidanya berada dalam dinas. Terus fluida dinamis itu adalah fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir dari apa itu? Dari keran menuju ke gas. Yang namanya fluida dinamis. Ya, adalah paku. Sudah pernah melihat paku? Sudah ya. Sudah pernah menggunakan paku? Bagaimana caranya menggunakan paku?
Baik, kalau sudah, maka apa yang ada dalam pikiran Anda setelah kamu melihat tayangan video tersebut? Silakan masing-masing boleh punya pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Baik, cukup ya. Jadi ada 5 pertanyaan sangat bagus ya dari teman-temanmu. Yang pertama itu, apa yang menyebabkan sehingga pancaran ketiga lubang tersebut, pancaran yang di bawah lebih jauh dari pancaran yang di tengah atau di atas? Yang berikut, mengapa terjadi perbedaan kecepatan dari ketiga lubang tersebut? Yang berikut, bagaimana perbandingan tekanan dari ketiga lubang tersebut? Perbandingannya seperti apa? Yang berikut, jelaskan apa ketinggian air berpengaruh terhadap kecepatan pancaran lain. Yang berikut, jelaskan perbedaan gaya pada ketiga pancaran air tersebut. Ini semua pertanyaan ini sangat bagus. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mempraktekannya dengan menggunakan dari KPD-nya. Jadi Ibu tunjukkan salah satu untuk mempresentasikan hasilnya, yaitu Evan Ladong maju. Baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tekanan hidrostatik yang telah kita praktekkan pada aplikasi plate simulation. Baik, langkah-langkah saya dapat menyimpulkan. Yang pertama, hubungan jarak manometer terhadap permukaan fluida terhadap tekanan fluida. Semakin jauh jarak manometer dari tekanan fluida dari permukaan fluida, semakin kecil tekanan fluida. Dan hubungan massa jenis fluida terhadap tekanan fluida, semakin besar massa jenis fluida, semakin besar pula tekanan fluida. Dan pada bentuk kolam, tekanan fluida tetap sama pada semua bentuk kolam. Dan hubungan antara gravitasi dengan tekanan fluida, semakin besar gravitasi, semakin besar pula tekanan fluida. Persamaan matematika dapat ditulis untuk mempresentasikan hubungan semua variabel terhadap tekanan hidrostatik adalah sebagai berikut. Tekanan hidrostatik sama dengan massa jenis dikali dengan percepatan gravitasi dan dikali dengan kedalaman atau ketinggian fluida. Dari semua percobaan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tekanan hidrostatik adalah massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman atau ketinggian fluida. Jadi tekanan hidrostatik berbanding lurus dengan massa jenis fluida, percepatan gravitasi dan kedalaman atau ketinggian fluida. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang sudah mempresentasikan hasilnya secara baik dan benar. Silakan. Maka tekanannya semakin besar dibandingkan dengan yang lubangnya di atas ya. Kalau lubangnya di atas, tekanannya semakin kecil. Baik, jadi tadi kesimpulan sudah kamu ketik di bagian atau sudah kamu simpulkan di bagian akhir LKPD. Kita masuk ke soal evaluasi. Tolong kerjakan soal evaluasinya, ada 3. Yaitu yang pertama, lihat yang pertama di situ. Silahkan dijawab, berikan alasan dan kumpulkan diri untuk Ibu beri nilai akhir evaluasi untuk pokok pembahasan ini. Pertama, kedua, nomor 2 dan nomor yang ketiga. Silahkan kerjakan. Terus. Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan sekarang untuk Ibu beri nilai. Evaluasi yang sudah kami kerjakan. Kita lanjut kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri,
Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan seluruh dari tadi pertemuan pertama sampai pada tadi kamu kerjakan soal evaluasinya. Silahkan saya beri waktu kepada Tan Menu. Silahkan Tan Menu buatkan salah satu kesimpulan dari tadi tentang tujuan yang tadi Ibu sebelum kita mulai Ibu mengatakan bahwa tujuannya itu bagaimana atau apa hubungan antara percepatan tekanan hidrostatis terhadap percepatan gravitasi terhadap massa jenis dan terhadap kedalaman atau ketinggian suatu fluida. Silahkan berikan kesimpulan. Baik, saya akan memberikan suatu kesimpulan mengenai percobaan yang telah kami lakukan. Ini kalau tekanan fluida itu sangat dipengaruhi oleh kedalaman suatu fluida, kemudian besar massa jenis, dan ini tingginya gravitasi. Kalau bentuk kolom tidak mempengaruhi karena setiap kolom itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu kedalaman suatu fluida, besar massa jenis, dan tingginya gravitasi. Terima kasih. Mantap. Jadi kita beri aplaus untuk kesimpulan yang disimpulkan oleh Geovanius Tan Menu. Jadi secara langsung Ibu mengatakan bahwa tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, yaitu massa jenis, ketinggian atau kedalaman suatu fluida, dan percepatan gravitasi. Semakin besar tekanan, maka ketiga variabel pun semakin besar. Itulah kesimpulan kita hari ini. Jadi sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini tentang tekanan hidrostatis. Minggu depannya kita akan bertemu untuk masih bahas pada fluida statis untuk subbab perhitungan. Didesain makin ke bawah makin tebal. Baik, sekian dan terima kasih untuk kalian semuanya. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Baik, sebelum kita menutup, saya menyuruh salah satu untuk kita dalam doa. Berlatih